Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Sule. Masih di podcast horor masa kini. Podcast horor yang siap mengantarkan kalian semua molor. Selamat malam semuanya. Di episode kali ini gua mau bawain sebuah cerita pendek atau cerpen yang super pendek. Saking pendeknya cuma terdapat 2 kalimat, tapi udah bikin kalian ngeri, horor, dan pas ditonton saat kalian lagi nongkrong di WC. Kalian mau tahu ceritanya kayak apa? Sebelum gue ceritain, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua, di-share, aktifkan juga loncengnya. Oke, kali ini kita langsung menuju ceritanya. Seberapa panjang sih cerita pendek horor yang pernah sobat-sobat baca? Ya, namanya cerita pendek, tapi tetap saja membutuhkan atau menghabiskan berlembar-lembar halaman. Meskipun namanya cerita pendek, cerpen tetap membutuhkan beberapa halaman agar pembaca bisa mengenal betul karakter, plot, dan unsur intrinsik lainnya. Tapi, bagaimana jika ada cerpen yang sangat pendek? Saking pendeknya, ceritanya cuma butuh 2 kalimat. Apa cerita semacam itu bisa menghibur pembacanya, atau para pendengarnya, atau para penonton? Jawabannya, kenapa enggak? Di sini gua mau buktiin ke kalian semua dengan membawakan 20 cerita super pendek yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber. Penasaran? Tetap di podcast horor masa kini. Di cerita yang pertama berjudul Tukan. Jika kalian orang terakhir di muka bumi ini dan kalian duduk di sebuah ruangan, lalu terdengar suara ketukan, apa yang kalian rasakan? Kira-kira siapa yang ketuk? Cerita nomor 2 berjudul Kaca. Aku terbangun karena mendengar seseorang mengetuk kaca. Semula aku menyangka kutukan itu berasal dari jendela. Sampai akhirnya aku sadar kala aku mendengar bunyi itu datang dari cermin. Kebayang gak? Bisa kalian bayangin? Kayak gimana rasanya? Cerita nomor 3 sepi. Aku tak bisa bergerak, bernafas, berkata, atau mendengar. Dan di sini selalu gelap sepanjang waktu. Jika aku tahu keadaannya akan sesepi ini, aku lebih memilih untuk dikremasi. Kalian sudah tahu maksudnya? Bisa kalian bayangkan sendiri. Kalian rasain dan resapi ceritanya. Pendek tapi ngena. Cerita nomor 4 jam. Hari terakhir yang kulihat adalah jam di samping tempat tidurku menunjukkan pukul 00.17. Sebelum kukunya yang panjang dan busuk menembus dadaku, sedangkan tangannya yang lain menahan jeritanku. Aku terbangun, lalu duduk dengan tegak, lega karena semua itu cuma mimpi. Tapi saat aku melihat jam menunjukkan waktu 00.16, aku mendengar pintu lemari berderak terbuka. Tadi cuma mimpi, tapi 1 menit lagi apakah akan menjadi kenyataan? Coba kalian pikirkan.
tulis di komen. Cerita nomor 5, kolong tempat tidur. Saat aku menyelimutinya di tempat tidur, ia berkata, "Ayah, periksa apa ada monster di kolong tempat tidur?" Dan aku menengok ke kolong tempat tidur. Aku melihat ia yang lain di kolong tempat tidur menatapku sambil gemetar dan berkata, "Ayah, ada seseorang di atas tempat tidurku." Jika gua jadi ayahnya, gua bingung yang mana yang anak gua. Coba kalian bayangin, ada 2 anak kita, men. Yang mana yang benar? Serem. Cerita nomor 6, pilihan. Setelah bekerja keras seharian, aku pulang dan melihat istriku sedang memeluk anak kami. Aku tak tahu mana yang lebih menakutkan, melihat istri dan anakku yang sudah mati, atau ada yang menyusup masuk ke apartemenku untuk menaruh mereka di sini. Apa yang lu bayangin? Ketika anak dan istri lu udah mati, tapi pas lu pulang kerja, masuk dalam rumah, tiba-tiba ada dia lagi berpelukan. Lu bayangin, semerinding apa sih nyali lu? Cerita nomor 7, kucing. Aku selalu berpikir kucingku sedang mempunyai masalah dalam penglihatannya, karena kucingku selalu terpaku ketika menatapku. Hingga tibalah hari itu ketika aku menyadari bahwa kucingku terpaku menatap sesuatu yang ada di belakangku. Lu punya kucing. Kucing itu matanya lebih peka terhadap sesuatu yang gaib, yang gak tak kasat oleh mata kita sebagai manusia biasa. Kalau ada apa-apa dia pasti mengeok atau terpaku, terpana menatap. Kalau lu gak percaya, lu buktiin. Kalau lu yang pada punya kucing, boleh buktiin sendiri. Di nomor 8, berjudul Anak. Anak perempuanku tak mau berhenti menangis dan menjerit ketika di tengah malam ku datangi makamnya dan memintanya untuk berhenti, tapi dia tak mau berhenti. Nomor 9, nafas. Ia bertanya kepadaku, kenapa aku bernafas begitu berat, padahal aku tak melakukannya. Wow, lalu siapa yang bernafas itu? Suara nafas siapakah itu? Di nomor 10, bayi. Tak ada yang bisa mengalahkan kelucuan tawa dari bayi, kecuali jika saat ini pukul 1 malam dan kau sendirian di rumah. Suara bayi siapa? Gua jam 1 lewat nih, sama banget. Dengar suara bayi dan nih. Nomor 11, suara. Seorang gadis mendengar suara ibunya memanggil dari lantai bawah. Jadi, dia beranjak dari kamarnya dan bersiap untuk menuruni tangga. Saat ia melangkahkan kakinya di anak tangga, ibunya menyeret gadis itu kembali ke dalam kamarnya dan berkata,
juga mendengar suara yang memanggilmu itu. Oh, terus suara siapa tadi yang manggil? Namanya itu kalau bukan nyokapnya. Suara siapa tuh? Tulis di komen. Nomor 12. Tidur. Aku tak bisa tidur. Dia berbisik seraya naik ke atas ranjang di mana aku tidur. Aku terbangun dengan kedinginan dan tanganku mencengkram pakaian yang dikenakannya saat ia dikubur. Terus di komen. Nomor 13. Ruangan. Ia naik ke lantai atas untuk mengecek bayinya yang tengah tidur. Jendelanya terbuka dan ranjangnya kosong. Lalu kemana bayinya? Nomor 14. Foto. Di ponselku ada foto saat aku tengah tertidur. Sementara aku tinggal sendirian. Lalu siapa? Pesan. Aku tak sengaja mengirim SMS ke nomor yang tak dikenal. Tapi saat aku menerima balasannya, ia memanggilku dengan nama lengkapku. Kalau lu pernah salah nomor terus dibales, padahal kita nggak tahu tuh nomor siapa, tapi dia tahu nama kita. Tahu dari mana? Dari mana coba? Terus di komentar. 16. Saklar. Kau pulang ke rumah dengan kondisi lelah dan ingin bersantai di sepanjang malam. Kau pun menggapai saklar lampu, tapi kau merasakan ada tangan lain yang menutupi saklar itu. Tangan siapa ya? Tangan siapa yuk? Nomor 17. Paket. Tanpa sengaja aku membuka paket yang ditujukan untuk tetanggaku. Saat setelah aku selesai membukanya, aku muntah. Aku langsung menghubungi polisi. Kira-kira apa yang ada di dalam paket itu? Iya kan? Nomor 18. Boneka. Aku tetap bersikukuh membakar boneka milik anakku. Meskipun ia menangis karena boneka itu, ia tak tahu betapa takutnya diriku, karena dikiranya akulah yang memindahkan boneka itu ke ranjangnya setiap malam. Siapa yang memindahkan boneka yang sudah dibakar ke ranjangnya? Saudaraku menelpon lagi kemarin malam, memohon padaku untuk menjemputnya. Ia selalu melakukan hal yang sama ketika ia masih hidup. Berarti itu saudaranya sudah mati. Yang terakhir, 20. Lukisan. Ia duduk di ruang tunggu klinik sembari menatap lukisan
wanita mengerikan dengan senyum keji menghiasi wajahnya. Setelah beberapa saat, ia tersadar bahwa yang dilihatnya bukanlah lukisan, melainkan cermin. Berarti yang dilihat setan. Nah, itu tadi 20 cerita super pendek atau cerpen yang sangat pendek, yang horor, yang menurut gue sih menyeramkan kalau dihayatin, apalagi sambil nongkrong di WC nontonnya. Buat kalian yang punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Cukup sampai sekian dulu episode podcast horor masa kini malam ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Akhir kata gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.